Yang terhormat Ibu Ayu Febri Puspitasari, MAP, selaku pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Dan yang terhormat kawan-kawanku ekonomi syariah 4B yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur tak lupa kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga kita dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita, baginda kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya selaku moderator akan memandu perjalannya presentasi dari kelompok 5 yang akan membawakan judul Pelaku-pelaku ekonomi dalam perekonomian Indonesia. Anggota kelompok sebagai berikut. Pertama, Afrina Ika Suci dengan NIM belakang 048. Kedua, Resti Andini, NIM belakang 059. Tiga, Binti Sofi, NIM belakang 066. Keempat, Tita Amalia Putri, NIM belakang 092. Yang terakhir, Rizal Fauzi Anggara, NIM belakang 155. Baik, selanjutnya pembacaan dari pemateri. Materi pertama, BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Satu, BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. BUMS atau badan milik swasta dalam teori ahli badan usaha milik swasta. Badan usaha yang didirikan pihak swasta dan berorientasi pada profit dan keuntungan pihak swasta di sini maksudnya adalah pihak swasta dalam negeri dan juga pihak swasta asing. Pengertian BUMS, badan usaha milik swasta, adalah badan usaha yang didirikan pihak swasta dan berorientasi pada profit atau keuntungan. Pihak swasta di sini maksudnya adalah pihak swasta dalam negeri dan juga pihak swasta asing. Maksud dan tujuan BUMS. 1. Tujuan utama BUMS adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal lalu dikelola dan dibagikan kepada seluruh anggota. 2. Meningkatkan penerimaan negara melalui pajak. 3. Pertanggungjawaban dalam memberi pelayanan pada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan barang atau jasa. 4. Menjadi lembaga yang bisa menciptakan keadaan dinamis pada perekonomian negara. Kelima, membantu pemerintah dalam hal pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya manusia. 6. Membantu pemerintah dalam hal menciptakan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan peranan BUMS. 1. Fungsi BUMS 1. Berfungsi sebagai partner atau rekan kerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. BUMS dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan produksi nasional. Misalnya, di bidang pangan, produksi nasional tentunya harus ditingkatkan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera dan makmur. 3. Berfungsi untuk meningkatkan penerimaan devisa negara. Berfungsi sebagai partner atau rekan dalam pengelolaan berbagai sumber. Keempat, berfungsi sebagai dinamisator atau pihak yang menimbulkan dinamika dalam perekonomian masyarakat. Terakhir, berfungsi sebagai pihak yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Lainnya, kedua, peranan BUMS. 1. Berperan sebagai mitra BUMN.
Dua, berperan sebagai pihak yang menambah produksi nasional. Tiga, berperan sebagai pembuka lapangan pekerjaan. Empat, berperan sebagai pihak yang memacu pendapatan nasional dan menambah kas negara. Terakhir, berperan sebagai pembantu pemerintah dalam pengelolaan dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani oleh pemerintah. Selanjutnya, ciri dari BUMS. 1. Modal untuk mendirikan badan usaha sepenuhnya berasal dari pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok. Modal hanya diperoleh dari swasta saja dan bisa berasal dari pinjaman bank atau pemerintah. Namun bukan berarti pemberi pinjaman dapat dikatakan sebagai penanam modal. Selanjutnya, pemilik atau pemegang badan usaha milik wewenang dan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara di hirarika dan fungsional. Badan usaha milik swasta berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Selanjutnya, ciri BUMS berdasarkan kepemilikan. 1. Pemilik perusahaan adalah individu atau perorangan. 2. Pemilik tunggal perusahaan memiliki kekuasaan tertinggi dan punya wewenang penuh dalam operasional usaha. B. BUMS persekutuan. 1. Pemilik badan usaha persekutuan minimal 2 orang atau lebih. 2. Semua hak tanggung jawab dan wewenang diatur dalam perjanjian persekutuan yang dilakukan oleh beberapa pihak. 3. Segala aktivitas dan perkembangan perusahaan menjadi tanggung jawab bersama anggota persekutuan. Selanjutnya, ciri-ciri BUMS berdasarkan fungsi. 1. Tujuan utama BUMS adalah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, kemudian dikelola dan dibagikan kepada seluruh anggota. 2. Bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan akan barang dan atau jasa. Selanjutnya, jenis BUMS. 1. Perusahaan perseroan. 2. Firma. 3. CV. 4. PT atau perseroan terbatas. 5. Yayasan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Afrina. Kepada Mbak Afrina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan BUMS. Kelebihan badan usaha milik swasta. Yang pertama, meningkatkan pendapatan negara dengan adanya pemasukan pajak dari BUMS. Yang kedua, menurunkan angka kemiskinan di Indonesia dengan mengurangi pengangguran. Yang ketiga, mengusahakan kegiatan produksi yang bermanfaat untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, menambah devisa negara pada BUMS yang melakukan kegiatan ekspor-impor. Dan selanjutnya adalah kekurangan badan usaha milik swasta. BUMS cenderung mementingkan keuntungan atau laba sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan, misalnya dalam kasus BUMS yang menghasilkan limbah tinggi dan berbahaya. Selanjutnya adalah bab BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Pengertian BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan, persero, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan perusahaan umum Perum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998. Badan usaha milik negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain, yaitu swasta, besar kecil, domestik, asing, dan koperasi,
merupakan pengejauhan tahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Fungsi dan peranan BUMN. Yang pertama, sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. Yang kedua, merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. Yang ketiga, sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat banyak. Yang keempat, sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. Yang kelima, sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. Bentuk-bentuk BUMN, Badan Usaha Perseroan. Yang pertama adalah ini. Badan Usaha Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51%, sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan Badan Usaha Persero yaitu menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh-contoh badan usaha Persero yaitu PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI, PT Jam Sostek, PT Garuda Indonesia, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan kepada Mbak Resti. Kepada Mbak Resti, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, ciri-ciri Badan Usaha Perseroan atau Persero. Yang pertama adalah pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden. Yang kedua, pelaksanaan pendirian yang dilakukan oleh Menteri berdasarkan perundang-undangan. Yang ketiga, modal berbentuk saham. Yang keempat, status perseroan terbatas diatur berdasarkan perundang-undangan. Yang kelima, sebagian atau keseluruhan modal merupakan milik negara dan kekayaan negara yang dipisahkan. Materi selanjutnya, Badan Usaha Umum atau Perum. Badan Usaha Umum atau Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan terbagi atas saham. Badan Usaha Umum memiliki maksud dan tujuan yang didukung menurut persetujuan Menteri adalah melakukan penyertaan modal dalam usaha yang lain. Maksud dan tujuan Badan Usaha Umum atau Perum yaitu menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia badan usaha yang sehat. Contoh-contoh badan usaha umum atau Perum diantaranya yaitu Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, Perum Balai Pustaka, Perum Jasa Tirta, Perum Antara, Perum Peruri, dan Perum Perumnas. Selanjutnya, ciri-ciri badan usaha umum. Yang pertama, melayani kepentingan masyarakat yang umum. Yang kedua, pemimpin berupa direksi atau direktur. Yang ketiga, pekerja merupakan pegawai perusahaan dari pihak swasta. Yang keempat, dapat menghimpun dana dari pihak. Yang kelima, pengelolaan dari modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Selanjutnya, manfaat badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN dalam fungsi dan peranannya memiliki berbagai macam manfaat yang diberikan kepada negara dan rakyat Indonesia. Manfaat badan usaha milik negara atau BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh kebutuhan hidup berupa barang dan jasa. Yang kedua, membuka dan memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk angkatan kerja. Yang ketiga, mencegah monopoli pihak swasta di pasar dalam pemenuhan barang dan jasa. Yang keempat, meningkatkan kuantitas dan kualitas dalam komoditi ekspor berupa penambah devisa baik migas maupun non-migas. Yang kelima, mengisi kas negara yang bertujuan memajukan dan mengembangkan perekonomian negara. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Resti. Selanjutnya pembacaan materi akan disampaikan kepada Mbak Dita. Kepada Mbak Dita, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi yang selanjutnya yaitu koperasi.
Koperasi berasal dari kata ko yang artinya bersama dan operation yakni usaha. Secara umum, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya. Selanjutnya, jenis-jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bidang usaha, berdasarkan jenis komoditi, berdasarkan jenis anggota, serta berdasarkan daerah kerja. Berdasarkan bidang usaha terbagi menjadi 4, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, serta koperasi kredit. Yang kedua, berdasarkan jenis komoditi terbagi menjadi 4, yaitu koperasi pertambangan, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi industri dan kerajinan, serta koperasi jasa-jasa. Yang ketiga, berdasarkan jenis anggota terdiri dari koperasi karyawan atau kopkar, koperasi pedagang besar atau kopas, koperasi angkatan darat atau primkopat, yang keempat, koperasi mahasiswa atau kopma, yang kelima, koperasi pondok pesantren atau kopontren, yang keenam, koperasi peran serta wanita atau koperwan, yang ketujuh, koperasi pramuka atau kopram, yang keempat, berdasarkan daerah kerja, yang terdiri dari koperasi primer, koperasi sekunder, serta koperasi tersier. Selanjutnya, landasan, asas, dan tujuan koperasi. Yang pertama, landasan koperasi. Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, Koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut. Yang pertama, landasan ideal sesuai dengan bab 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, landasan ideal koperasi Indonesia ialah Pancasila. Selanjutnya, landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, asas koperasi. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditetapkan sebagai asas koperasi yaitu kekeluargaan. Tujuan koperasi. Tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang berbunyi, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Dita atas penyampaian materinya. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan kepada Mbak Binti. Kepada Mbak Binti, saya persilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi dan peran koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu fungsi koperasi. Yang pertama yaitu sebagai urat nadi kegiatan perekonomian Indonesia. Yang kedua sebagai upaya mendemokrasikan sosial ekonomi Indonesia. Yang ketiga untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia. Dan yang keempat memperkokoh perekonomian rakyat Indonesia
dengan jalan pembinaan koperasi. Selanjutnya yaitu peran dan tugas koperasi. Yang pertama yaitu meningkatkan taraf hidup sederhana masyarakat Indonesia. Yang kedua mengembangkan demokrasi ekonomi Indonesia. Dan yang terakhir mewujudkan pendapatan masyarakat yang adil dan merata dengan cara menyatukan, membina, dan mengembangkan setiap potensi yang ada. Materi yang selanjutnya yaitu peran koperasi dalam perekonomian Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran khususnya anggota dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat. Yang ketiga, membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Yang keempat, membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kelima, menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis. Yang keenam, membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang ketujuh, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang kedelapan, koperasi dapat menjadi pencipta pasar baru dan sumber inovasi. Dan yang terakhir, menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Binti atas penyampaian materinya. Baik, telah selesai presentasi dari kelompok 5. Semoga materi yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.